Dalam Islam, tetangga memiliki hak yang harus dijaga agar tercipta kehidupan yang damai, saling menolong, dan penuh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada subuh ke-24 bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan sehat, kuat, kesempatan, petunjuk dan hidayah. Kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Muttahidin untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita melanjutkan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasanya, yaitu pengajian singkat di mana waktunya 20 menit ke depan insyaallah kita akan menggunakan waktu semaksimal mungkin ini untuk mengisi tausiah yang terkait dengan kehidupan kita beragama Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini kita masuki materi tentang hak-hak tetangga dalam Islam. Ini agak memang tetangga ini agak rentan dalam hidup kita ini, Pak. Kita hidup bertetangga bagaimana secara Islam. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan sosial. Salah satu hubungannya yang sangat ditekankan adalah hubungan dengan tetangga. Dalam Islam, tetangga memiliki hak yang harus dijaga agar tercipta kehidupan yang damai, saling menolong, dan penuh keberkahan. Tidak ada orang tidak punya tetangga. Menurut Islam itu 40 persegi itu tetangga kita. Satu ketika Rasul bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, kita ini punya tetangga 40 persegi. Saya punya roti satu roti ini. Saya punya roti. Siapa kira-kira yang paling berhak menerima roti di antara tetangga kita? 40 ke sana, 40 ke sini, 40 ini. Saya punya satu sepotong roti. Siapa kira-kira sahabatku yang paling berhak mengambil roti ini?" Bermacam-macam jawabannya, gini. Kata Rasul, siapa yang paling dekat pintumu dan pintu rumahnya itu yang berhak. Kenapa? Kalau kau dapat musibah, dia pertama-tama menolong kamu. Nah, itu jadi tetangga ini. Siapa yang paling dekat pintumu dan pintu rumahmu, itu yang kau besi roti. Kenapa ya Rasul? Kalau kena musibah, dia pertama memberikan pertolongan. Nah, bahkan dalam banyak hadis Rasulullah disebutkan bahwa memuliakan tetangga adalah tanda kesemudahan iman. Ada 3 hadis terkait dengan iman. Pertama, man kana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman kepada dan Rasulnya, hendaklah menghormati tetangganya. Yang kedua, man kana bil yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa beriman kepada Rasulnya, hendaklah memperhatikan tamunya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir au qul khairan aw yasmut. Siapa beriman kepada Allah, maka dia akan memperbaiki tutur katanya. Ternyata orang beriman itu untuk melihat kondisi iman seorang, lihat memperlakukan tetangganya, memperlakukan tamunya, mengucapkan tutur kata. Jadi orang beriman sesungguhnya itu akan terlihat dalam memperlakukan tetangganya, dalam memperlakukan tamunya, dan kita lihat tutur katanya.
Apa kata-katanya lembut atau kasar? Bapak dan saudara-saudara, karena dalam hidup kita ini Pak, dia namanya manusia. Kata manusia itu satu hati seribu rasa. Kata manusia, kata orang bijak, sekeras-kerasnya besi bisa dibentuk menurut selera kita. Bapak punya potongan per mobil, datang ke tukang besi, Pak, tolong besi ini bikin pisau, bikin parang, begini bentuknya. Bisa dibikin. Manusia tidak sekeras besi, tapi tidak semudah dibentuk. Karena punya perasaan, punya tersinggung, punya ilmu dan segala macam. Jadi membangun manusia itu jauh lebih berat dibandingkan membangun jembatan. Betul Pak? Hah? Jadi kalau kita ingin membangun jembatan, yang bikin jembatan dulu dibangun. Kalau jembatan kita ini bangun, ini bagus, yang bikin jembatan itu dibangun dulu. Kalau tidak dibangun yang bikin jembatan dahulu, jembatan belum selesai lah habis dananya. Kenapa? Karena tadi tidak dibangun lebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara, mari kita kembali menjaga diri kita ini baik dari sisi bagaimana sesungguhnya memperlakukan tamu, memperlakukan tetangga, dan bagaimana perilaku kita dari segi tutur kata kita kepada sama manusia. Nah, kemudian ayat surah An-Nisa ayat 36 ini memberikan penjelasan secara detail kepada siapa kita berbuat baik. Ini. Jadi di ayat ini memberikan pemahaman kepada siapa kita berbuat. Yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan sesuatu pun. Jadi caranya berbuat kepada Allah, jangan mempersekutukan. Yang kedua, wabillahi ihsana, berbuat baik sebagai orang tua. Yang ketiga, wabidzil qurba, tetangga dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan fakir miskin, wajar qurba, wajar junubi, wasahibil jambi, tetangga dekat, tetangga jauh, dan seumur dengan kita atau sama kantor kita. Jadi ayat ini pertama adalah menyembah Allah, jangan mempersekutukan. Kemudian kepada orang tua, tetangga, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan sebaya. Bapak dan saudara-saudara, ini terkait dengan perilaku kita hari-hari. Nah, kemudian ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah menyembah Allah, Allah memerintahkan berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini rentan ke tetangga, Pak. Ini perlu dibina tetangga. Makanya Nabi mengatakan, setiap Anda bikin sayur, perbanyak kuahnya. Apalagi sop tulang. Kita berada di atas angin, tetangga kita di bawah, dia cium baunya. Kata Nabi, kalau kau bikin sayur, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Kasih tetangga. Ketika Anda membuat sayur atau membuat sop tulang, diantar ke tetangga kita. Tidak seberapa harganya, tapi salah satu cara untuk membangun keharmonisan bertetangga, Pak. Tiba giliran dia, antar juga kepada kita. Tapi bagaimana, Pak, kalau kita bertetangga dengan orang Kristen? Jadi kita bertetangga orang Kristen, Islam tidak memilih bulu siapapun, orang tetangga harus dihormati. Jadi kalau kita berteman dengan orang Kristen, di mana Kristen itu kan ada hal-hal yang tidak cocok dengan kita, terutama babi segala macam dah. Jadi para ulama, kalau kita diantari makanan-makanan yang diolah, tetap diambil. Tetapi nanti begitu balik kita akan tuangkan. Dikhawatirkan nanti ada percikan-percikan minyak babi segala macam. Kecuali kalau bentuk buah-buahan, mangga, jeruk, ambil. Karena itu bukan dalam kategori diolah. Tapi kalau misalnya sayur, masak daging segala macam, dan pokok nasi goreng segala macam, pokoknya semua makanan-makannya diolah itu dikhawatirkan kagak ada bekas minyak babi di kuali segala macam itu. Jadi tetap diambil, Pak, tetap diambil. Terima kasih Bu, tetap diambil, tapi tidak usah dimakan, dikhawatirkan nanti ada minyak babi. Nanti kalau balik, baru kita bagaimana cari makan itu, apa dikasih kucing atau apa, jangan dimakan. Kecuali kok makanan-makanan tadi diolah seperti buah-buahan tadi, apa pisang, apa mangga, atau jeruk, atau segala macam, atau itu tetap dihormati. Jadi
Nampaknya bertetangga ini, kata Nabi di dalam hadis dijelaskan di sini, ada nanti hadis dijelaskan bahwa bagaimana posisi tetangga di antara kita. Seringkali kita tidak menghargai tetangga, terutama kalau kita punya televisi, punya radio, segala macam. Tetangga kita tidur siang, jam 2 siang, tidak boleh mengencang-kencangkan bunyi tip atau televisi, sebab bisa saja dia masuk suaranya ke tetangga, bisa terganggu daripada ucapan kita. Sering misalnya ini beli pisang, basmi dilempar kulitnya segala macam. Tuh. Jadi itu semua. Dan terutama kita kalau menjemur kasur, baju segala macam, dulu kita ke Jambi. Kalau tetangga kita bagus akan menyelamatkan barang kita. Bayangkan Pak, kalau Bapak jemur kasur, bantal di luar, orangnya ke Jambi, hubungan dengan tetangga tidak baik, lantaklah kau. Nah itu. Tapi kemudian juga kita bertangga Kak, kalau kita ke Jambi, hubungan kita baik, kalau beli jeruk belilah 2 sangkit. Untuk apa? Untuk tetangga. Itu salah satu cara untuk membina keharmonisan bertetangga. Kenapa tetangga? Itu tadi Pak, kalau kita pergi diselamatkan rumah kita. Tolong Pak, aku nak ke Jambi Pak, aku nak ke Jakarta 5 hari, tolong rumah kami Pak. Ya Pak, ya Pak. Jadi nanti kalau balik dekat ada oleh-oleh, ada timbal balik. Itu berapalah harganya satu kangse itu jeruk. Tapi itu merupakan itu tandanya keharmonisan bertetangga untuk membina hubungan macam. Jadi itu Bapak dan saudara-saudara. Ini sudah dibahas tadi. Kemudian hak-hak tetangga. Nah, para ulama menjelaskan beberapa tetangga yang harus dipenuhi. Tidak mengganggu tetangga tadi itu. Tidak mengganggu tetangga. Tapi memang ada tetangga jahat Pak. Tidak semua tetangga bagus. Ada tetangga sering dia tidak sedang melihat kita bahagia. Misalnya tetangga sini, tetangga sini. Itu rentang Pak. Itu kecemburuan sosial. Itu penyakit masyarakat. Kapan kita baik, agak kehidupan kita normal segala macam, namanya manusia kan masuk setan. Dari mana itu beli mobil itu? Gajinya saya bisa coba pegawai biasa. Istrinya cuma rumah tangga. Bagaimana barangkali memelihara tuyul. Ini. Ada prasangka tidak baik. Dikiranya tetangganya pelihara tuyul. Gajinya cuma segini. Tidak. Ibunya cuma rumah tangga. Bisa dikalkulasi. Di mana beli mobil? Barangkali tetangga itu punya tuyul barangkali. Ada macam-macam. Jadi memang prasangka harus dihilangkan Pak. Tidak ada mendatangkan kecuali penyesalan. Macam. Jadi tidak mengganggu tetangga, karena tetangga itu sangat baik untuk dibina. Rasul bersabda, wallahu la yu'minu billahi, wallahu la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu. Nabi bersabda 3 kali. Kamu tidak beriman, demi Allah kamu tidak beriman. Demi Allah kamu tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kata sahabat, kira ya Rasulullah, siapa tidak beriman? Itu cobalah. 3 kali Rasul bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi demi Allah tidak beriman. Kata, kira ya Rasulullah, siapa yang maksud tidak beriman? Kata Rasulullah, alladzi la ya'mana jarihi bawaikahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Itu ternyata tetangga ini Pak, tolong ukur ke mana seseorang. Kapan ada orang tidak memberikan kenyamanan tetangganya, tidak dianggap Allah bersumpah, wallah, Nabi bersabda, wallahi la yu'minu, tidak dianggap beriman orang itu kalau tetangga tidak aman dari gangguan lidahnya dan tangannya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada dari tetangga kita begitu. Saking penting Nabi bersumpah, wallahi la yu'minu 3 kali. Kata sahabat, siapa yang maksud ya Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manna jarahu biwaqihi, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, contoh gangguan, membuat keributan. Buat keributan. Yang kedua, mengotori lingkungan. Dia tidak menjaga sampah. Rentan itu Pak, rentannya.
Makanya tiap orang itu punya kantong kotor, kantong apa namanya, tong sampah. Jangan sampai sampah terutama di depan rumah. Ini kan bertetangga nih. Ini rentan yang berdempetan tempat sampah tempat kita. Kadang-kadang tetangga sebelah, dari mana sampah ini kok penuh terus? Sementara ini enggak. Rupanya ada orang lain mengisinya, Pak. Dari Sutra Palar ke sini dibuang ke tempat sampah kita. Itu termasuk tak berakhlak. Heran punya, bagaimana tempat sampah kita nih, Pak? Cuma satu sangkut langsung tiap malam, tiap hari penuh. Rupanya banyak orang datang lewat semari kantor bawa tempat sampah sampai di situ, dibuang tempat sampah kita. Akhirnya orang itu dikiranya tetangganya ada semacam konflik gara-gara gagal paham. Dikira tetangganya, padahal orang lain yang memenuhi tempat sampahnya tadi itu karena tidak tahu berakhlak. Nah, ini jadi membuat keributan, mengontrol lingkungan, menyakiti tetangga. Jangan sampai menyakiti. Tapi begini, Pak, bagaimana kalau saya pohon mangga? Pohon mangga itu kira-kira 2 meter dari pagar, kemudian ada tangkai, ada rantingnya ke tetangga. Bagaimana hukumnya? Kata Nabi, yang ranting ke tetangga ada buahnya, gitu hak tetangga. Hak tetangga. Tapi bagaimanapun juga minta izin. Kenapa kita punya sampahnya itu ke kita? Kan ada punya tujuan terbelakang. Ada ranting ke tetangga kita kan di pohon mangga. Kemudian ada menyeberang rantingnya banyak buahnya. Kata Nabi, itu hakmu. Kenapa hakmu? Karena sampahnya ada sama kamu. Tapi bagaimana minta izin dulu, Pak. Kalau memang tetangga tidak mengizinkan untuk menjaga, ya sudah ambillah. Dia harus digergaji. Kalau begitu, Pak, kata saya dipotong. Jadi kalau tidak mau dihalalkan, dipotong. Nah, itu bisa kalau bertanya, kalau mau persoalan itu ambillah, Pak. Kalau tidak mau aku gara-gara itu pula menjadi persoalan, ambillah kembali. Tapi saya pikir tetangga yang baik, ambillah Pak. Nah, karena itu hak kita. Itu Bapak Nan. Kemudian membuat tetangga ketika membutuhkan, membantu tetangga ketika membutuhkan. Ada acara-acara walimah, yasina, ada orang misalnya ada syukuran, akikah segala macam itu. Jadi membantu tetangga ketika membutuhkan. Seorang muslim dianjurkan menolong tetangganya ketika kesulitan. Rasulullah sabda, man amana biman bata sab'ana wajazahu ja'ion ila jambihi wa huwa ya'lam bihi. Tidak beriman kepada aku seorang yang kenyang tetangganya, sementara tidak beriman kepada aku seseorang yang kenyang sementara tetangganya lapar, sampingnya ia mengetahuinya. Jadi kalau kita bertetangga, tidak dianggap beriman kita oleh Allah ketika ada tetangga kita dalam keadaan kenyang sementara kita dalam keadaan lapar. Itu, Pak. Jadi tidak dianggap beriman kepada Allah kalau dirinya merasa kenyang, tetangganya ada kelaparan. Dia mengetahui, tapi selalu baik dia pura-pura tidak tahu, tidak dianggap beriman. Nah, ini Bapak dan saudara-saudara. Kemudian memberi hadiah atau berbagai makanan. Kalau memang kita punya lebih, apa salahnya kita belikan baju baru untuk lebaran, kan? Kalau Pak dia ada tetangganya kurang yang kasihan, kita ada salahnya kalau punya kelebihan rezeki kita beli baju baru, kopiah baru, sarung baru, kasih dia gembira sekali menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada salahnya kita berbagi, kata Nabi sini, memberi hadiah atau berbagi makanan. Kemudian ini menunjukkan pentingnya berbagi kepada tetangga. Yang keempat, bersabar atas gangguan tetangga. Ini pula dapat balikan. Kalau kebetulan kita jahat, kita bersabarlah. Jangan juga jahat juga itu. Kalau tetangga kita ini jahat, kita jangan sampai juga seperti itu. Kita bersabar pada saudara-saudara. Tidak boleh tetangga kita jahat juga. Terjadilah pertumpahan darah, terjadilah pertengkaran. Kalau memang orang itu jahat tentang kita, ribut segala macam, kita aman, kita sabar. Kalau tidak sabar, sudah jadilah orang itu. Kemudian Bapak dan saudara-saudara, macam-macam tetangga dan haknya. Para ulama menjelaskan tetangga ada 3. Tetangga muslim yang masih kerabat. Tetangga muslim yang ada hubungan darah. Ini, Pak. Jadi tetangga ada 3. Pertama, tetangga muslim yang ada hubungan darah. Berarti Pak Ramlan bertetangga dengan anaknya
keponakannya, tantenya itu. Jadi tetanggamu muslim yang masih kerabat memiliki 3 hak. Jadi tetangga yang punya hubungan darah ada haknya 3 hak. Pertama, hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Nah, itu yang paling utama dari segi sedekah, bukan zakat, sedekah. Jadi kalau memberikan sedekah kepada tetangga lebih banyak pahalanya dibandingkan orang lain. Dapat 3. Pertama, diberikan sesuatu kepada dia sebagai hadiah, sebagai tetangga, sebagai muslim, sebagai kerabat. Nah, itu. Jadi kemudian tetangga muslim bukan kerabat, memiliki 2 hak, hak sebagai muslim dan tetangga. Kemudian tetangga non muslim 1 haknya sebagai tetangga baik. Jadi 3 macam tetangga. Kemudian ini menunjukkan bahwa Islam tetap memerintahkan berbuat baik kepada semua tetangga tanpa melihat statusnya, apa muslim atau tidak. Kemudian buah memuliakan tetangga. Apa gunanya ketika memuliakan tetangga? Beberapa hikmah menjaga hak tetangga. Pertama, menumbuhkan kasih sayang di masyarakat. Kalau baik hubungan kita, insya Allah akan menumbuhkan kasih sayang. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang damai. Itu buah daripada membina tetangga yang baik. Yang ketiga, menjadi sebab berkahnya hidup. Yang keempat adalah menyempurnakan iman. Jadi ternyata tetangga itu salah satu menyempurnakan iman. Kalau ada orang tidak baik kepada tetangganya, menunjukkan dia punya lemahnya iman. Penutup, tetangga adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Islam semangat menekankan untuk menjaga hak tetangga mereka, sebagaimana saudara Rasulullah, manzala Jibrilu yusini bijari hatta tadantu annahu saywarutuhu. Jibril terus menerus berpesan kepada aku tentang tetangga hingga aku mengira tetangga akan dijadikan ahli waris. Jadi Rasul Jibril itu selalu datang ke Muhammad untuk berpesan, jaga tetanggamu, sehingga Rasul menganggap bahwa tetangga itu bisa juga ahli waris. Begitu seakan-akan menganggap ahli waris, karena begitu pentingnya untuk menjaga keharmonisan dalam bertetangga. Itulah barangkali Pak yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.